Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novia Rahmadani Dwinta. NIM 21038 dari jurusan Sistem Informasi. Nah, tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas dasar pemrograman. Pada video kali ini juga saya akan membahas beberapa materi. Semoga kalian semua gak bosan nontonnya dan semoga kalian enjoy nontonnya sampai selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman, mungkin kita udah nggak asing nih dengan kata-kata Python, cuma kita nggak tahu nih apa arti Python. Nah, untuk materi pertama ini saya akan bahas tentang apa itu Python. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian Python terlebih dahulu. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek atau object oriented programming serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbataan dan sintaks. Python adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau berbasis data tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan dipahami karena mendekati bahasa manusia. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang cukup banyak diminati dan banyak digunakan di website perusahaan besar seperti Instagram, Facebook, Netflix, dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah Python. Sejarah Python ini cukup menarik ya, karena Python ini dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya ini berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi Python hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Untuk pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal yang bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Nah, ini yang kenapa membuat sejarah Python ini menjadi menarik. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan Python. Banyak orang tertarik untuk menggunakan Python ini karena dianggap mudah dipelajari sekalipun oleh para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Bahkan Python mampu menjadikan program dengan skala sangat rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Namun sayangnya Python ini cukup lambat dijalankan. Untuk pengembangan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python sendiri memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan multi-core atau multiprosesor. Nah, teman-teman, materi yang kedua ini ada tentang install Python. Mungkin teman-teman mau mencoba gimana cara install Python, tapi teman-teman nggak tahu atau belum mengerti gimana cara installnya nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara install Python. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cara install Python dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, teman-teman, langkah-langkah untuk menginstal Python di sini. Yang pertama, kita pastiin dulu kalau kita udah punya Visual Studio Code-nya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nanti pada bagian home-nya ini kita akan menuju pada bagian extension di Visual Studio Code. Seperti yang saya lingkaran warna merah ini, teman-teman. Nih, teman-teman klik aja, nanti kita ketik aja nih, kita cari Python-nya. Nanti dia akan muncul paling atas, teman-teman. Kita klik aja Python yang paling atas. Nanti dia pilihannya akan seperti gambar berikut. Teman-teman pilih aja pada bagian install. Nah, kalau udah ketemu nih, teman-teman klik aja nih bagian installnya. Nanti dia akan memproses atau loading buat installnya. Dan teman-teman tunggu aja sebentar karena prosesnya nggak lama juga. Nah, kalau misalnya proses installnya sudah selesai, teman-teman udah langsung bisa gunain Python-nya. Jadi gampang banget kan cara menginstal Python menggunakan Visual Studio Code. Materi ketiga ada tentang how to run Python. Nah, mungkin teman-teman pada mau mencoba bagaimana cara run Python, atau teman-teman belum tahu bagaimana cara run Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara run Python. Yang pertama, karena kita sudah ada Visual Studio Code, jadi kita buka aja aplikasi Visual Studio Code-nya. Setelah itu, kita akan bikin file baru terlebih dahulu. Di sini saya contohkan nama filenya itu index.py. Nah, kenapa saya harus pakai .py? Karena extension dari Python-nya sendiri ini menggunakan .py, begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin file baru, kita akan buat perintahnya. Di sini saya contohkan print, buka kurung dan petik. Setelah itu kalimat yang kita mau. Setelah itu akhirannya kita kasih lagi petik dan tutup kurung. Kenapa sih kita harus pakai petik dan tutup kurung gini? Karena kalau misalnya kita nggak buat begitu, nanti pas di run dia akan error ya, teman-teman. Nah, setelah kita udah bikin perintahnya, jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Cara save gimana sih? Kalau cara gampang
ketik aja di keyboardnya itu Ctrl dan S. Nah, nanti kan dia bakal tersave nih otomatis. Setelah kita udah save, nah kita akan menuju pada bagian terminal. Bisa dilihat di atas ya teman-teman. Kita klik aja bagian terminal, nanti dia akan banyak munculnya pilihan ini. Kita pilih yang new terminal. Nah, setelah kita udah klik yang new terminal, nanti dia akan muncul terminalnya di bawah seperti di gambar. Bisa dilihat teman-teman. Nah, terminal udah muncul nih. Nah, nanti di terminalnya ini kita akan ketik Python beserta nama file yang tadi kita bikin. Jadi contohnya di sini Python index.py. Nah, setelah kita udah ketik, nanti kita enter saja. Setelah kita enter, hasilnya akan muncul di bawah seperti gambar ya teman-teman ya. Di bawah bisa lihat tuh yang selingkar warna merah. Nah, gampang banget kan cara buat run Python. Mungkin teman-teman nggak bisa langsung bisa buat contoh runnya ini. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang lagi di rumah dan coba-coba lagi, karena memang ada banyak juga cara untuk run Python. Cuma ini diambil yang cara menurut saya gampang. Materi yang keempat ada tentang tipe data Python. Nah, mungkin teman-teman belum tahu apa aja nih tipe data Python. Nah, tipe data Python yang pertama ada tipe data number atau numerik. Nah, tipe data ini adalah jenis data Python yang bersifat angka yang bisa ditambah, dikurangi, dikali maupun dibagi. Nah, beberapa tipe data yang dimiliki oleh data numerik pada Python. Yang pertama ada integer. Tipe integer adalah tipe data numerik yang menampung bilangan bulat, contohnya bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga setiap variabel yang memiliki nilai bilangan bulat maka ia akan dikategorikan sebagai nilai integer. Berikut ini bisa teman-teman lihat di bawah ada contoh dari tipe data integer. Selanjutnya ada tipe data float, hampir sama dengan tipe data integer. Namun tipe data float ini dipergunakan untuk variabel-variabel yang memiliki nilai pecahan atau desimal. Tipe data float juga termasuk dalam tipe data numerik karena jenis data ini menyimpan bilangan pecahan atau juga biasa disebut dengan bilangan real. Nah, untuk pemisahan dari bilangan desimal ini di Python ini menggunakan tanda titik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga lihat di bawah contoh dari tipe data float. Selanjutnya ada tipe data kompleks. Nah, tipe data kompleks ini adalah termasuk dalam tipe data numerik juga karena sesuai dengan namanya, tipe data ini adalah tipe data yang kompleks. Ia mempresentasikan nilai imajiner. Nah, berikut ini juga ada contoh dari tipe data kompleks, bisa dilihat. Yang kedua ada tipe data string. Tipe data string ini sering juga disebut dengan tipe data teks. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Data yang bertipe string ini harus diapit oleh tanda kutip, baik tanda kutip 1 maupun tanda kutip 2 setelah karakter sama dengan. Berikut ini contoh dari tipe data string, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Yang ketiga ada tipe data boolean. Tipe data ini adalah tipe data yang paling simpel dan mudah. Tipe data boolean ini hanya menyimpan dua buah nilai, yaitu true and false. Nilai true untuk menyatakan bernilai benar, sedangkan false untuk menyatakan pernyataan yang bernilai salah. Penulisan untuk true and false ini di huruf pertama harus menggunakan huruf besar, dan biasanya tipe data ini digunakan ketika melakukan pengecekan oleh suatu kondisi yang menggunakan fungsi if. Berikut ini ada contoh dari tipe data boolean, teman-teman bisa lihat di bawah ini. Nah teman-teman, itu saja video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton videonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan penjelasan saya mungkin kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.